Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, perkenalkan, nama kakak Nurlaili Husna, kelas 1 SDA 8, program pendidikan sekolah dasar di Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Kakak di sini akan memberikan pembelajaran tentang perubahan fisik pada masa pubertas dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Semoga video ini dapat membantu proses pembelajaran adik-adik ya. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Ada yang sudah tahu apa itu pubertas? Nah, pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber, yang mempunyai arti masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa di mana seorang anak mengalami perubahan fisik dan mental serta kematangan organ reproduksi. Biasanya pubertas terjadi pada usia 10-14 tahun untuk anak perempuan dan 12-16 tahun untuk anak laki-laki. Adapun ciri-ciri pubertas dibagi menjadi dua. Yang pertama, ciri-ciri primer, dan yang kedua, ciri-ciri sekunder. Kita masuk ke ciri-ciri primer dulu ya. Ciri-ciri primer itu apa sih? Ciri-ciri primer yaitu ciri-ciri yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Sedangkan ciri-ciri sekunder adalah kebalikan dari ciri-ciri primer, yaitu dapat dilihat oleh mata telanjang atau dapat dilihat secara nyata. Langsung masuk ke ciri-ciri pubertas. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri perubahan fisik. Adapun ciri-ciri perubahan fisik anak laki-laki, ciri-ciri primer hanya ada satu, yaitu mimpi basah. Sedangkan ciri-ciri sekunder, suara semakin dalam dan besar, tumbuhnya jakun, tumbuhnya bulu halus di kemaluan dan di ketiak, bau badan, serta keringat yang semakin banyak. Adapun perubahan fisik pada perempuan, yang pertama, ciri fisik primer hanya ada satu, yaitu menstruasi. Adapun ciri-ciri sekunder yaitu tumbuhnya bulu halus di ketiak dan alat kelamin, membesarnya payudara, serta pinggul yang mulai melebar. Nah, sekarang kita masuk ke cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, menjaga alat reproduksi ini sangat penting karena jika kita tidak dapat menjaga alat reproduksi kita, maka akan timbul berbagai penyakit dan akan membahayakan diri kita sendiri. Adapun cara menjaga kesehatan alat reproduksi ada beberapa cara. Untuk anak laki-laki, silakan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian secara teratur, basuh organ reproduksi setelah buang air kecil, memakai celana dalam yang menyerap keringat, menggunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab. Nah, ini sangat penting nih, hitan untuk mencegah penyakit yang timbul di alat kelamin. Nah, sekarang kita pindah ke cara menjaga alat reproduksi perempuan.
Cara menjaga alat reproduksi perempuan ada beberapa cara nih. Yang pertama, membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil. Menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan menyerap keringat. Mandi 2 kali sehari. Hindari penggunaan sabun wangi atau sabun sirih. Nah, khusus anak perempuan, pada saat menstruasi ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan alat reproduksi. Adapun caranya sebagai berikut. Pilih pembalut yang tidak menggunakan bahan berbahaya. Mengganti pembalut berkala minimal 3 sampai 5 kali dalam sehari. Bersihkan vagina sebelum mengganti pembalut. Dan yang terakhir, rutin mengganti celana dalam. Itu dia pembelajaran hari ini untuk adik-adik semua. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berguna untuk adik-adik dalam proses pembelajaran ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lagu pubertas, judulnya Ku Jaga Diriku. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh.